bagimu negeri jiwa raga Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Namun, di atas perbedaan yang ada, Indonesia memiliki identitas nasional yang akan menjadi pemersatu bangsa. Menurut Kailan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jati diri negara Indonesia bersumber dari Pancasila yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, Pancasila hanya digunakan hafalan untuk memenuhi ujian. Kenapa demikian? NKRI kepanjangannya apa, Bang? Apa? NKRI harga mati. NKRI kepanjangannya apa sih? NKRI. Aduh, udah lupa dah tuh jadinya NKRI. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut ya. Indonesia tanah airku, Tanah puja, kita tanah airku, berjanji. coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dasar kau. Keong racun. Wih, mantap. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Kenapa hatiku cenat-cenut Pada kamu. Anjay. Coba lu lengkapin lagu berikut. Apuse Kokondai. Lupa bang. Coba lu lengkapin lagu berikut ya. Kau bidadari jatuh dari surga Di hadapanku. Selain itu, seringkali ditemui pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Ya, generasi muda kita diambang krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional merupakan suatu tantangan yang besar bagi bangsa, terutama di era globalisasi yang semakin pesat. Di era globalisasi membuat batas suatu negara menjadi kabur, dan tidak dipungkiri rendahnya jiwa dan semangat generasi muda semakin mendukung pudarnya identitas nasional. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sadar. Menanamkan kesadaran pada generasi muda bahwa merupakan warga negara Indonesia dengan beribu kearifan yang perlu dijaga dan diperkaya. Yang kedua, bangga. Dengan adanya rasa bangga, diharapkan identitas nasional akan selalu dijunjung tinggi dan tidak akan habis oleh waktu. Yang ketiga adalah kritis. Dengan hadirnya globalisasi, tentunya budaya dari luar akan mudah masuk ke dalam negeri. Disinilah sikap kritis akan berperan sebagai tameng dalam menyeleksi budaya yang masuk. Diharapkan dengan kokohnya 3 sikap dasar ini, generasi muda tidak lagi memandang sebelah mata identitas nasional.
Pepatah mengatakan, teori tanpa praktek adalah lumpuh, praktek tanpa teori adalah buta. Kita adalah generasi muda, generasi yang tumbuh di tengah kemajuan zaman dan derasnya arus globalisasi. Tapi ingatlah, di tengah segala perubahan, kita tidak boleh kehilangan arah dan jati diri. Identitas nasional bukan hanya sekedar simbol atau tradisi semata, tapi tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan melangkah. Jangan biarkan identitas kita terkikis oleh zaman. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah kebanggaan yang tak ternilai. Bersama kita jaga, kita rawat, dan kita hidupkan kembali semangat nasionalisme dalam setiap langkah. Untuk Indonesia, untuk kita semua. Hai guys. Tadi kan itu ya, apa namanya? Tadi kan pelajaran tentang itu apa namanya? Warga negaraan. Iya, terus kan kata bapaknya itu tadi kan temanya itu Tentang identitas nasional. Nah, menurut kalian identitas nasional itu gimana sih? Menurut saya, identitas nasional itu kayak perbedaan yang ada di negara itu. Oh, jadi identitas nasional itu kayak penanda suatu negara seperti itu. Betul, semua negara pasti memiliki identitas masing-masing. Kalau di Indonesia itu apa saja contoh identitas nasionalnya? Itu banyak sekali, seperti bendera merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, terus bahasanya bahasa Indonesia, banyaknya suku di Indonesia gitu. Oh, berarti Pancasila juga menjadi kayak identitas nasional juga berarti. Indonesia juga terkenal dengan kebudayaannya. Benar, contohnya seperti batik, makanan khas, terus wayang, tari tradisional di berbagai daerah. Nah, walaupun semuanya itu berbeda-beda, itu semua akan tetap menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi negara kita? Karena identitas nasional itu menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, dan mempererat persatuan bangsa. Identitas nasional juga penting di mata dunia. Bagaimana kalau generasi muda bangsa itu tidak peduli terhadap budaya sendiri? Nah, terus apa yang akan terjadi? Mungkin budaya kita akan diambil orang lain atau bahkan gak diakui dunia. Maka dari itu kita harus melestarikan dan menjaga identitas nasional. Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang membentang lebih dari 5.000 km dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya soal luas tanahnya, tapi juga di dalamnya terdapat makna yang terkandung di balik setiap adat, bahasa, dan keyakinan yang hidup di sini. Kebinekaan bukan hanya semboyan, tapi juga kehidupan yang berdenyut dalam setiap diri kita. Di sini,
kita menemukan puluhan bahasa yang berbeda, ratusan cita rasa, dan ribuan senyum setiap detiknya. Indonesia merayakan kebinekaan melalui hal-hal kecil, dari bumbu masakan hingga percakapan sederhana. Kebinekaan adalah cermin keseharian kita. Ada satu hal yang mengingatkan kita semua bahwa sebuah warisan dan budaya yang ada di Nusantara, dari utara sampai selatan, dari timur hingga barat. Setiap suku memiliki ceritanya sendiri, ritual yang diwariskan turun-temurun. Tetapi dalam setiap perbedaan itu, kita dapat menemukan sebuah kesamaan, yaitu semangat untuk menjaga, menghormati, dan menghargai. Di sini, di timur negeri, suara alam dan budaya melebur menjadi satu. Tradisi yang diwariskan begitu kuat, namun tetap terbuka menerima hal baru. Inilah Indonesia, di mana masa lalu dan masa depan selalu bergandengan tangan. Di kota-kota besar, kita melihat wajah-wajah yang berbeda. Dalam setiap perbedaan wajah dan logat, ada satu kesamaan, tekad dan semangat. Mereka adalah penggerak negeri ini. Budaya kita bukan hanya tertulis di buku sejarah, tapi juga di tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah. Dari proses membuat kain batik hingga mengukir patung di Bali. Setiap goresan, setiap pola mengandung cerita tentang identitas bangsa ini. Sebuah identitas yang tak pernah hilang meskipun zaman terus bergulir. Indonesia adalah tentang perjalanan. Seperti nelayan ini yang melawan ombak setiap hari. Di negeri yang begitu besar, dengan beribu pulau dan budaya, kita semua adalah nelayan di lautan perbedaan. Kita berlayar bersama, mencari kehidupan yang lebih baik, meski kita berasal dari berbagai pelabuhan yang berbeda. Perbedaan keyakinan seperti perbedaan warna, masing-masing indah, masing-masing kuat. Tapi dalam satu kanvas, mereka menciptakan lukisan yang sempurna. Inilah Indonesia. Kita tidak harus sama, tapi kita selalu satu. Ketika satu suku menari, yang lain menjaga iramanya.
Ketika satu agama berdoa, yang lain memberi ruang. Indonesia adalah panggung besar, di mana setiap perayaan adalah bagian dari simfoni yang saling melengkapi. Tak ada satupun yang terlalu kecil, tak ada satupun yang terlalu besar. Semua memiliki tempat di sini. Kehidupan berjalan seiring dengan alam. Laut adalah ibu, tempat penghidupan, tempat asal-muasal cerita. Setiap pagi, para nelayan berangkat dengan doa, meninggalkan jejak di pasir putih. Namun, ada satu tradisi yang melampaui sekedar mencari ikan. Tradisi perang ketupat. Ini adalah simbol di balik ketawa dan lemparan ketupat. Di sini, tidak ada pemenang atau pecundang. Semua adalah bagian dari keluarga besar yang sama. Bangka Belitung mengajarkan kita bahwa hidup ini tentang kebersamaan, meski ada perbedaan. Laut, daratan, dan manusianya hidup dalam harmoni. Tradisi yang bertahan dari generasi ke generasi mengajarkan kita tentang arti hidup bersama, bahwa di setiap pulau, di setiap sudut Indonesia ada satu benang merah yang menyatukan, kebersamaan dalam kebinekaan. Dalam setiap helai angin yang bertiup, dalam setiap suara ombak yang pecah di pantai, dalam setiap langkah yang kita tapaki, Indonesia berbicara tentang satu hal, kebinekaan. Di sini, di negeri ini, kita menemukan kekuatan dalam perbedaan. Kita tak perlu sama, tapi kita selalu bersama. Kini kami mengerti arti dari sebuah jati diri, arti dari perbedaan yang hakiki, arti dari berbedanya bahasa kami, arti dari beraneka ragamnya budaya kami. Dan inilah arti dari tata bineka itu sendiri. Nusantara dan Bhinneka adalah satu, tidak terikat, namun saling menggenggam erat. Baskara Ajini Bhinneka, Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro.